Halo semuanya, selamat datang di video gue di channel Ramadan, ya kan. Kali ini nih, gue pengen ngebuka sebuah konten baru gue, ya kan. Sebuah playlist baru gue, yang dimana isinya gue itu pengen menceritakan band-band atau apapun itu, ya kan, yang mungkin masih berkaitan dengan musik ataupun tidak kayaknya. Gue juga nggak tahu sih bakal kayak gimana, tapi gue pengen ada konten cerita-cerita gitu. Dan kali ini gue akan membuka playlist baru ini. Sorry banget kalau orang gue jelek banget karena gue belum mandi jujur aja, jadi muka gue buleng, rambut gue kocak, ya udah lah ya. Tapi gue pengen ngebuka konten baru ini dengan menceritakan keterkaitan gue dengan musik gitu. Kenapa gue memilih konten reaction musik dan sedekat apa gue dengan musik, ya kan? Jadi gue pengen cerita. Dan tadi pengen cerita gue, tapi nggak jadi gara-gara gue banyak puasa banget. Kita balik ke tahun 2011, dimana saat itu Smash lagi booming-boomingnya, dan gue adalah salah satu Smash Blast gitu kan. Karena gue dikenalin sama satu kakak temen gue yang namanya tidak perlu disebut. Gue diperkenalkan Smash sama beliau, ya kan. Gue lagi main ke rumah temen gue, tiba-tiba aja dia kayak gue kan dipanggilnya Aum gitu ya, panggilan masa kecil gue, lihat nih ini Smash nih band keren katanya gitu. Ini Smash band keren nih, lihat tuh ganteng-ganteng nih kan, gak kayak lu jelek katanya. Wih, coba lagunya kayak gimana? Diperdengarkan lah gue lagu I Heart You. Dan pada saat itu di dahsyat di inbox, dan kalau nggak salah di Global TV dulu ada hip hip hura-hura. Gue tuh selalu nungguin gitu kalau ada info soal Smash manggung di situ gitu. Di sekolah, ya kan, tepatnya gue kelas 2 SD, itu ternyata bukan gue satu-satunya yang jadi Smash Blast. Ternyata banyak sekali teman-teman gue. Nggak banyak sih cuy, kayak 4, kayak nggak seperti 2 orang doang sebenarnya. Oke, kita tarik lagi. Ada teman gue yang bernama Adif. Ternyata dia ini anak orang kaya. Ya, seenggaknya di antara para cowok-cowok di kelas gue, dia paling kaya lah, kayak kan. Yang lain melarat gitu. Ini paling kaya. Ternyata dia selera sama gue nih. Dia Smash Blast juga gitu kan. Dan dia ganteng. Tentunya lebih ganteng dari gue. Terus gue lagi nyanyi Smash, dia tiba-tiba tahu juga. Gue bilang, kok Div, lo gak tahu Div? Kayak gitu. Yoi dong, gue tahu. Enggak, kayaknya anak kecil nggak asik gitu kayak. Iya, gue tahu, gue sering dengerin gitu di rumah. Kakak gue punya kasetnya. Wow, dia diperdengarkan oleh kakaknya, ya kan. Kakaknya beli kaset yang saat itu kalau nggak salah ada kasetnya itu dari KFC, kalau nggak salah deh. Ini akhirnya kita nyanyi bareng gitu, nyanyi Smash I Heart You, senyum semangat gitu ya kan. Terus pas gue nyanyi ini, ada teman segang gue, teman kecil gue, ya kan, dari Orok. Gue temenan sama dia, beda sehari doang lahirnya, namanya Eka. Lihat gue sama Adif asik gitu nyanyi. Dia nggak mau hafal, dia nggak mau hafal karena dia duduk di sebelah gue gitu. Adif duduknya di depan kita. Terus Ital, ya, seorang anak Kali Ciliwung, seorang anak tamu teh. Dia ternyata tertarik juga nih nyanyi Smash bareng gue sama Adif sama Eka. Terus ternyata ada satu lagi namanya Noval, dia ternyata juga dengerin Smash. Tapi dia bukan kayak Ital dan Eka gitu yang ikut-ikutan, dia emang suka Smash juga kayak gue dan Adif gitu. Jadilah kita berlima tuh. Terus gue ini orang yang suka banget tampil di depan gitu, badut kelas lah. Gue kira gue sama Adif gitu ya, sama Adif, sama Ekal, sama Ital, sama Noval ke depan kelas nyanyi-nyanyi. Lagi istirahat gitu sini kan, gue nyanyi-nyanyi. You know me so well, girl, I need you, girl, I love you, girl, I hurt you. Cuman gue sama Adif tahu jogetannya, jadi kita berlima nyanyi, terus gue sama Adif sambil ngedance gitu kan. Terus ini guru gue namanya Bu Ida datang dan melihat, wow, mereka berdua punya bakat. Lalu kebetulan nanti di akhir semester 2 itu bakal diadakan pentas seni untuk perpisahan anak kelas 6. Saat itu anak kelas 6 ada abang-abangan gue namanya Fahmi dan Dio. Gue ya kan sebagai leader asik ditunjuk sama Bu Ida.
untuk membawakan satu lagu Smash dengan mereka-mereka ini yang Noval, Adif, Ital, dan Ekal itu kayak seminggu 3-4 kali gitu. Kita berlima tuh latihan nari sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Kenapa hatiku cena-cena tiap ada kamu, anjay. Terus ya setiap hari, setiap minggu 3 kali 4 kali latihan ya kan, di Hamin berapa gitu. Ternyata si motherfucker Noval ini malu, dia nggak jadi tampil sama kita orang. Lalu di luar schedule, ternyata ayah dan ibunya Haikal aka Ekal itu udah mendaftarkan dia ke sunat massal. Jadi di saat perform dia itu lagi disunat gitu. Jadi dia nggak jadi tuh, nggak jadi. Jadinya gue sama Adif sama Ikal ini bingung gitu, kok kita bertiga doang di Hamin seminggu gitu kan. Ya udahlah, kita latihan terus setiap hari tuh, mulai Hamin seminggu tuh mulai setiap hari latihan hari H. Ibunya Adif di Hamin 1 mengatakan kalau kita harus pakai dress code. Nggak masalah nih dress code, masalahnya pertama dibilang dress code-nya adalah kemeja, terus pakai dalaman kaos polos lah intinya, dalamnya kaos polos, luar kemeja, pakai celana jeans gitu, terus pakai sepatu gue nggak masalah nih, karena gue sekolah pakai sepatu dong, masa pakai sendal ya kan. Celana jeans gak masalah, lebaran selalu dibelikan celana jeans. Yang bermasalah adalah kaos polos dan kemejanya dan topi. Ingat, ada topi di situ. Terus di situ gue pucet tuh ya kan, di situ anjing kenapa tiba-tiba jadi pakai pakaian gini ya kan. Gue bilang nggak ada nih gue nih kemeja, kaos polos dan topi ini nggak ada gue, karena semua kaos gue bergambar kartun. Ada gambar kartun Upin Ipin geng gitu, yang geng Upin. Ada gambar sinetron zaman dulu, lo tau lah yang beli di pasar gitu ya. Gue nggak ada kaos polos, gue dilema gitu. Anak kecil yang polos itu mendengar kaos polos merasa insecure. Itulah pertama kali gue merasakan insecure dalam hidup gue itu. Kayak anjing, gue gak punya kaos polos. Di otak gue tuh yang punya kaos polos orang kaya aja dia, anak-anak orang kaya. Karena gue tahu kalau gue gitu ya beli baju ya di pasar, dan di pasar nggak ada kaos polos kayaknya, semuanya bergambar kartun. Kaos anak kecil gitu ya bergambar kartun, nggak ada. Terus tetangga gue Mak Endang, anaknya adalah teman gue tapi dia lebih gede gitu, dia di SMP gitu, dia temen gue juga namanya Esa gitu kan. Mamanya Esa ini meminjamkan gue kaos, gue kira kaos polos nih, dia bilang kaos hitam. Oke, kaos hitam mantap nih, ada kaos polos gue. Dan datang kaos Spider-Man 3. Kaos Spider-Man 3 lo tau kan kayak Spider-Man 3 yang Venom muncul di saat itu. Jadi dia emang hitam, cuman gambarnya Spider-Man. Kalau gambar-gambar ya gue ada di rumah gitu. Gue bingung nih, anjay kok ini, gue bilang. Mamanya Adif mungkin sama mamanya Ital. Oh iya, mamanya Ital. Kenapa Ital nggak bermasalah? Karena mamanya Ital tuh anak muda, dia tahu spot-spot beli kaos-kaos gitu ya kan. Dia juga rumahnya dekat Jatinegara karena dia rumahnya di komplek, jadi aman tuh dia. Punya kemeja, punya topi, punya kaos polos, gampang lah dia nyari. Gue, rumah gue nggak dekat dari mana-mana, dan keadaan ekonomi Erick Thohir alias bajunya baju sinetron ya kan. Mamanya Adif sama mamanya Ital datang gitu. Gue inget dia dateng ya kan, set rumah gue di gang gitu kan. Mama Sarul mana? Sarul kok nggak datang, udah ditungguin sama Adif sama Ital gitu kan. Gue bilang anjing, gue bilang sama Adif, Sarul mau punya kaos polo sama kemeja sama topi. Dan ternyata doi membaca saya, dia membaca muka pucat saya ternyata saat itu. Doi bilang, oh nih, Mama Adif bawa kemeja, Mama Adif bawa kemeja, Mama Adif bawa topi. Untuk kaos polos nih, balik aja kaosnya. Jadi gue pakai baju Spider-Man 3 yang dibalik jadi polos. Ini kan gambarnya nih.
dibalik jadi polos, jadi jahitannya di luar gitu kayak kuku Adi ya nih. Gue dibalik anjing, gue malu banget. Buat konteks nih, konteksnya adalah gue di gang adalah anak bangor, gue di gang adalah anak yang sering ngomong jorok, gue di gang adalah anak yang jember lah gitu, kayak main di jalanan, tiduran di jalanan, main selokan gitu ya, anak kecil gang gitu ya. Anjing lah, udahlah udah amat lah, gue meteran itu. Oh, ayo gue ida begini, Sarul, Adif, kita ke belakang panggung. Gue di belakang panggung itu, gue ingat banget panggungnya itu di depan perpustakaan gitu. Ini perpustakaan gue, jadi pintu perpustakaan tuh kayak ruang tunggu artisnya gitu lah. Terus ntar masuk, jadi dari pintu perpustakaan langsung belakang panggung tuh set gitu kan, panggung lah, wah muncul dari belakang gitu, muncul set, teng teng, pada terus wah kan lagi itu kan Smash lagi euforia ini lagi tinggi banget gitu. Wah pas nomor track yang cewek, tapi pas yang muncul gue salah satunya dari antara dua orang ganteng itu, anak cowoknya pada ketawa karena pada kenal gue itu, gue anak bangor yang jember, yang ngomong jorok, yang ya gitulah, muncul sebagai penampil nyanyi dan joget-joget. Lu bayangin tuh, wah ini teng 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 teng, kenapa gue duluan lagi yang nyanyi, gue depan kenapa hatiku jenah tiada datang, ku mendekat dia dekat kamu, kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku, selalu diriku malu tiap kau puji aku. Baru Adif dan belakang, kenapa lidahku anjay. Saat itu cuy, oh mari kita gue ngeliat mukanya Pami dan Dio ketawa-tawa. Abis gue bilang gue di gang, abis nih gue dicap-cap. Udah set, kelar tuh kelar. Bener tuh, di gang gue dicap-capin. Dan satu sekolah memanggil gue dengan nama Morgan karena gue menyanyikan First Morgan itu. Padahal gue sukanya Rafael gitu ya. Dan di gang gue dipanggilnya Rafael gitu sama anak-anak gede-gedenya. Terus ya udahlah. Itu adalah pertama kali saya berkecimpung di dunia musik gitu. Jadi dancer dan cover lagu Smash gitu. Lalu di kelas 1 SMP mulai bermain alat musik, gue latihan marawis gitu. Latihan marawis, gue tampil pertama kali marawis, gue akhirnya ngarak. Tahu kan kalau pengantin diarak sama marawis gitu. An-Nabi Sallallahu Alaihi, gue main marawis ya. Gue main marawis, ini ada fotonya, pakai seragam gitu. Bareng anak silat, gue berangkat itu pertama kali gue ngarak ke Karawang, ke Karawang menggunakan mobil pickup tawan. Jadi tadi naik nih orang marawis ya 8 orang, lega tuh belum sampai Karawang, sabi nih belum tidur nih kan di pickup ini. Ternyata ke sanggar silat dulu, anak silat naik berapa orang? 12 orang. Jadi di atas pickup itu ada 20 orang, gue duduk begini. Perjalanan Jakarta Karawang bisa tuh, gue duduk begini. Dibilang anak silat, gue yang nyempit-nyempitin, tentang badan gue gede. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue diem ya kan. Gue anak satu SMP gitu, mau bangka juga aku dibuang dari pickup. Itu dia alat musik pertama yang gue pelajari, main marawis. Terus setelah marawis gue belajar hadroh berempat bersama teman-teman gue, yang Dio tadi anak kelas 6, terus Reja dan saudara gue, sepupu gue. Job pertama hadroh gue itu di tangga gang gue gitu, satu RW tapi beda RT. Minta kita main hadroh di acara ini, upah gocap. Kalau marawis pertama kali nggak diupahin, cuma dikasih makan doang. Terus setelah hadroh barulah tuh gue menyentuh gitar untuk pertama kalinya setelah gue kelas 10. Jadi kan gue nggak naik nih kelas 10. Pas gue kelas 10 lagi, gue nggak naik barengan temen gue juga satu kelas gue, namanya Benny, nggak naik juga. Terus Benny di kelas gue yang baru ini nih, ada orang yang
kemana-mana ke sekolah bawa gitar mulu, namanya Bintang, yang kelak jadi sahabat gue gitu. Terus akhirnya mereka berdua main gitar mulu kan, gue nyanyi gitu, yang ngisi nyanyi lagu nggak usah main gitar. Akhirnya gue diajarin gitar ya sama dia, gue bisa tuh main gitar. Pertama kali gue bisa itu lagu di Kangen Band yang oh pujaan hati, apa kabarmu, ku harap kau baik-baik saja. Pujaan hati, andai kau tahu ku sangat mencintai dirimu, mengapa kau tak membalas cintaku, mengapa engkau abaikan rasaku, apakah mungkin hatimu membeku hingga kau tak pernah pedulikan aku. Cobalah mengerti keadaanku, mencobalah pahami keinginanku. Ku ingin engkau menjadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Pujaan hati yang itu. Terus setelah gue bisa main gitar, akhirnya gue lagi deket sama temen mantan satu angkatan gue. Maksudnya dulu kan gue nggak naik, jadi kelas gue setahun, dia itu 11, kelas 11 gue kelas 10. Setelah naik gue terbesit gitu gue. Jadi Benny dan Bintang menyanyikan satu lagu yang menurut gue menarik nih lagunya. Menurut gue lagunya enak ya. Aku sayang banget sama kamu, kalau misalnya judulnya yang kayak gini nih. Tak ada, sungguh tak ada seseorang yang bisa menggantikanmu. Sampai kapanpun tak ada. Kaulah yang terakhir bagiku, engkaulah hidup dan hatiku, jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu, izinkan aku memelukmu. Aku takut kehilanganmu, tak bisa hidupku tanpamu, karena kaulah terang dalam gelapku. Yang itu. Lalu gue terpikir kayak band, gue ada ide band. Gue ini lagi cecetan gitu kan sama dia, yang namanya gak usah gue sebutin gitu. Anak kakak nih, dia anak akuntansi, gue ini anak perkantoran gitu. Dia di lantai 3, gue di lantai 2. Band, gue ada ide nih band. Saat itu gue lagi pelajaran kosong gitu kan. Tang, band, gue ada ide. Band, gimana kalau lo main gitar, gue pengen nyanyiin lagu ini buat dia nih, gue bilang. Kalau si dia, Tang, lo videoin gue, mau gak Tang? Videoin gue sama Benny. Mau, kata dia. Oke, mau. Terus akhirnya, jadi bawa tuh gitar Bintang ke atas. Set, gue bertiga nih, tentang tenteng ke atas. Kelas 10 ke kelas 11 gitu kan. Set. Wah, ada guru nih. Ini guru program nih kan. Yang mana itu pelajaran wajib dong. Jadi mereka lagi mengerjakan pelajaran wajib, lagi belajar pelajaran wajib. Aduh, muka guru jutek nih. Gue gak kenal sih sama gurunya, tapi gue suka nabung di AK. Jadi dia familiar sama gue sama Bintang gitu. Gue sama Bintang rajin nabung di AK gitu kan. Jadi kalau OTKP itu ada usaha fotokopi, printing. Kalau AK akuntansi ada usaha perbankan. Jadi kita bisa nabung di akuntansi gitu. Kalau pemasaran ada usaha minimarket gitu. Namanya, gue kan sekolah di SMK 2, namanya Dwimart. Nah, si guru ini familiar dengan gue dan Bintang karena kita berdua suka nabung. Terus akhirnya gue bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama, gue panggilnya Rama kan. Rama, ngapa? Kenapa datang ke sini bertiga? Ini Bu, mohon maaf mengganggu, mohon maaf waktu. Tapi saya ini ada pelajaran bahasa Indonesia Bu, ada tugas bahasa Indonesia remedial gitu Bu. Tapi harus nyanyi di kelas orang gitu kan, harus tampil di kelas orang. Terus saya
berpikir gimana kalau saya ambil di sini izin sama ibu boleh gak bu. Terus mungkin saat itu juga lagi hektik gitu kali ya pelajarannya mereka, jadi ibu itu tanpa merasa keberatan gitu mukanya, karena gue suka memperhatikan mikro ekspresi orang dan gue nggak melihat mikro ekspresi terganggu di wajah guru tersebut. Gue lupa namanya siapa dan gue lupa mukanya kayak gimana, tapi yang gue ingat mukanya itu judes gitu kan. Oh oke, katanya silakan di video ini tuh saya izin ngambil video, silakan dia kembali ke Bank AK gitu kan, ke perbankan itu ditinggalin umur saya. Terus gue tanya, assalamualaikum semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Wah, anak AK emang deket sama gitu. Ya ramah gitu. Terus ngapain Pram? Terus gue teman-teman mohon maaf nih teman-teman, saya izin mau mau tampil gitu buat tugas bahasa Indonesia. Gue bilang gitu, jadi nyanyi gitu di depan kelas, boleh gak sih ganggu gak sih gitu. Katanya enggak gue seru kata dia gitu. Terus yang bilang cewek gitu, dia deket juga sama gue tuh, maksudnya temen gitu, akrab. Wih ini Rama nih, aduh pusing nih belajar mulu, ayo dong nyanyi dong buat kita gitu. Mantap nih, set digedein tang, pindahin dong berjauh tang. Gue pengen biar jadi siluet kepala cewek yang gue incer ini kan ada nih siluet belakang kepalanya dan sedang melihat ke gue gitu. Anjay, gue nyanyi itu tuh, tapi gue nyanyi ketinggian gitu, dengarkan aku Aisyah. Yang mana itu nggak enak sama sekali gue dengerin ya kan. Aduh, gue nggak ada videonya sih, tapi cari sih videonya, tapi kayaknya nggak ada deh. Gue pakai batik gitu kan, kayak gitu. Gue pakai headset nih. Nah, kok posisinya tuh begini, set ke belakang gitu kan, dan di belakang tuh dia colokan headsetnya ngegantung ini di belakang, ngegantung gini, nggak colok apa-apa, nggak nyolok sama apa-apaan dia gini, jadi orang-orang ketawa gitu. Emang tuh tujuan gue gitu. Terus gue nyanyi itu, udah gitu, udah tuh gue nyanyi tuh buat cewek ini, enggak buat di kelas ini gitu ya. Udah gue keluar nyanyi gitu, gue balik ke kelas gue, gue chat akhirnya, enggak gue chat. Dia akhirnya hari berlalu, malamnya nih pulang sekolah, malamnya gue main warnet. Gue jadi bukan gue nggak punya HP sama sekali saat itu, gue minjem HP Benny atau nggak Bintang terus kalau di rumah gue main warnet gitu buat buka Instagram buat DM si cewek ini gitu. Gimana tadi maaf ya ganggu kelasnya gini, tahu nggak sebenarnya cuman nih jadi rahasia, emang apaan? Sebenarnya tadi itu bukan tugas. Sebenarnya itu saya mau nyanyi buat kamu. Gue bilang itu, najis, pantas ditolak kan, orang cringe gitu kan. Oh jadi tadi bukan tugas, bukan. Gue pengen nyanyi buat lo karena gue nggak cuma ngomongnya gue ngomong sama dia saya kamu kan gitu, kayak dia saya mau nyanyi buat kamu karena kamu kayaknya lagi sedih gitu kan, saya mau menghibur kamu. Najis, udah tuh besok masuk nih, gue papasan sama dia lagi sama temennya gitu, temennya cuy nyanyi, tak ada seseorang yang bisa menggantikanmu. Terus dia ketawa, kata gue dia pasti cerita sama temennya. Dan sekarang menurut lo deh cewek cerita soal cowok ke temen ceweknya sahabatnya, terus temen sahabatnya kayak dukung nih, lampu hijau gak sih? Lampu hijau kan? Iya kan? Aku makin pede cuy, kejar ternyata gagal. Dia ternyata dipacarin sama teman satu kelasnya. Anjay, gue kenal teman satu kelas ini dan gue sering ngobrol. Anjay. Terus COVID, gue mulai belajar gitar sendiri. Tadinya gue cuma bisa C, G, A, D gitu kan, F. Gue belajar gitar sendiri, terus gue bikin lagu pertama gue itu karena gue nggak ada gitar di sini, lagunya kayak gini. Pokoknya chorusnya gini, you love in a cloud while I'm falling in love with you, and you can see what I'm feeling with you in the last 3 years. Gue mau gitulah.
Itu korupsi. Dan terakhir gue bikin lagu untuk seseorang yang akhirnya meninggalkan gue, pindah alam. Gue bikin lagu gitu buat seseorang gitu kan, karena gue ngerasa nih kok gue papas-papasan mulu sama dia. Gue keluar rumah, dia keluar rumah, kadang gue keluar rumah juga lewat depan gang rumah gue gitu, depan rumah gue itu lewat gang gue. Ini mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau beri pesan gitu kan. Jadi gue kayak deng teng teng deng teng teng deng teng teng deng. Kalau ngomong kebetulan nggak akan sering kejadian, tapi kita berpapas-papasan di jalan, pasti ada pesan dari Tuhan. Aku juga gak mau kegeeran, tapi maksudnya apa? Segala kebetulan pasti punya maksud tujuan. Jika ingin dipersatukan, tolong cepat, aku sudah jatuh cinta. Satu verse lagi. Rambut pirang, wajah menawan, senyummu sungguh, oh mendebarkan mendung. Aku suka, aku suka, tapi percuma karena aku gak mau kegeeran, tapi maksudnya apa? Segala kebetulan pasti punya maksud tujuan. Jika ingin dipersatukan, tolong cepat, aku sudah jatuh. Hadirmu, kau sungguh cantik jelita, engkau mampu menyembuhkan luka. Katakan jika sama, agar kita bisa berdua. Itu lagu terakhir yang menciptain, dan ternyata tidak ada pesan sama sekali karena dia sudah berbeda ya udah. Jadi lagu itu benar-benar nggak pernah gue perdengarkan ke dia secara langsung, padahal gue tadi niatnya pengen ngedengerin gitu, maksudnya pengen ngasih tahu kalau gue punya lagu buat dia, tapi dia itu nggak ada yang ngasih. Tapi ya deh, itu dia perjalanan musik gue, perjalanan gue mengenal musik, perjalanan gue berkecimpung di dunia musik. Ini sengaja tampil gitu kan di depan banyak orang, gue nyanyi gitu, yang gue akhirnya belajar alat musik. Ya udah, itu dia cerita tadi, itu mengawali konten baru gue yang gue pengen cerita. Mungkin cerita tentang sejarah band A, band B, band C, band D, genre A, genre B, genre C, genre D, culture genre mungkin, atau mungkin menceritakan hal lain di luar musik. Harus setuju juga, tapi nggak ada yang nonton. Untuk apa persetujuan? Untuk apa? Kita bikin aja udah, orang ada yang nonton juga. Ini semua cuma ingin berkreasi, ingin menciptakan sebuah momentum dan menceritakan sebuah hal, berkecimpung di dunia internet ini, berkontribusi, memberikan pengetahuan yang mungkin ada orang salah klik video ini jadi, dan mereka ternyata suka sama gue bercerita-cerita ini. Ya udah, terima kasih udah nonton sampai sini, walaupun gue nggak yakin nih 30 menit ada yang nonton 30 menit full. Ya udahlah ini. Terima kasih loh.